Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 English Instructional Media yang beranggotakan saya sendiri, Miranda Aprilia, Siti Nabila Nursiah Rahmat, Rifka Zazkirani, dan Sulistiawati. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi teknologi Enhanced Learning Teaching, yang mana pertama akan dijelaskan oleh Siti Nabila Nursiah Rahmat, dilanjutkan oleh Rifka Zazkirani dan Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video I will explain about definition, also the objective components about TLT or Technology Enhanced Language Teaching. So what is TLT? TLT is enables more effective language learning by leveraging technology to present, reinforce, and also assess material. Through this approach, students can access a variety of learning resources, interact with native speakers, and practice in more authentic context. Jadi dengan mempelajari TLT, pembelajaran bahasa itu akan lebih efektif, dan juga dengan memanfaatkan teknologi kita dapat memperkuat bahasa. Jadi salah satu cara kita dapat mengakses TLT ini dengan berbicara langsung dengan native speakernya atau penutur aslinya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke komponen objektifnya. Yang pertama itu ada improve language skills, atau yang biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan meningkatkan keterampilan berbahasa. Nah, yang kedua itu ada encourage student engagement, atau kita lebih mendorong keterlibatan siswa. Kita menarik siswa agar dia lebih terlibat gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada provide instant feedback, atau kita memberikan feedback secara langsung. Kemudian yang keempat itu ada increase learning efficiency, atau meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada prepare learners for the digital world. Jadi kita mempersiapkan pembelajar itu kepada dunia digital. Dunia digital itu kayak learning mungkin ya. Oke, itu cukup sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, the next is about types of technology in TLT. And the first is there is language learning apps or application like Duolingo, Babbel, and Rosetta Stone. That with this application, we can learning with vocabulary, grammar, and also pronunciation exercise. And the next is AI-based tool or artificial intelligence like ChatGPT, that we can practice conversation of language. And then the next is based on game learning like Influent or FluentU. And the next is online dictionaries and translate like Google Translate, DeepL, that assist learners in understanding foreign language text. And the next is there is online dictionaries like Cambridge dictionaries, Word Reference, and then Oxford, that provide definition, synonyms, and example sentence. And the next is text analyze book like Grammarly and Pro Writing Aid, that help learners write in the target language by correcting grammar and also writing style. And the last, there is webinars and virtual classes like Zoom and Google Meet, that with this with webinars and virtual classes, we can interaction between teacher or learners or students. And the next is about the benefits of
TLT. The first is active and immersive learning. Then technology transforms students from passive recipients into active learner. Jadi dengan teknologi ini membuat siswa yang tadinya pasif menjadi aktif seperti itu. So the next, there is access to authentic material. So the student can akses atau mengakses materi yang menarik dan terkini dari suatu budaya. And the next is interaction and collaboration. So with this benefit, kita difasilitasi agar bisa berkolaborasi misalnya antar siswa seperti itu. And the next, there is personalized learning. So personalized learning is aplikasi mobile atau platform pembelajaran yang adaptif yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kemampuannya atau kecepatan pemahaman mereka. And then the next is real-time feedback and assessment. Umpan balik dan juga penilaian real-time atau teknologi itu memungkinkan membantu siswa memperbaiki keterampilan secara efektif seperti itu. And then there is the future of TLT. So the first is research and publication atau meningkatkan fokus kita. Lalu juga next is use of new technologies such as virtual reality, VR, or augmented reality, ER. So use of new technology is like we can use VR or ER. Jadi kita menggunakan teknologi yang namanya VR atau ER untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih intensif dan interaktif. So the last is adaptive learning tools. Jadi penggunaan alat pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan individu siswa tersebut. Jadi memungkinkan pendekatan yang lebih personal dalam pembelajaran bahasa. Gitu. Jadi lebih adaptif menyesuaikan individu tersebut. Okay. And the next will be present by my friend Sulistiwati. Okay, next issue in implementing TLT. Jadi di sini tuh ada 3 masalah utama yang dihadapi dalam penerapan TLT. Jadi yang pertama itu ada limited access atau akses terbatas. Banyak institusi pendidikan atau individu yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi seperti perangkat komputer atau internet. Selanjutnya ada digital skills atau kemampuan digital. Jadi tidak semua orang terutama guru atau siswa itu memiliki kemampuan digital yang memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Terus yang terakhir ada inadequate infrastruktur atau infrastruktur yang tidak memadai. Jadi infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat keras atau software ini tuh seringkali tidak mendukung penerapan teknologi dalam pembelajaran. Challenge in implementing TLT. Jadi di sini tuh ada 3 tantangan dalam penerapan TLT. Jadi yang pertama itu ada cost and resources, biaya atau sumber daya. Jadi penerapan teknologi itu membutuhkan biaya besar untuk membeli perangkat, software, dan pelatihan. Sumber dayanya itu seringkali terbatas. Terus yang kedua itu ada lack of experience atau kurangnya pengalaman.
Jadi banyak guru atau tenaga pendidikan itu belum memiliki pengalaman menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga mereka itu merasa kesulitan. Oke, terakhir ada resistant to change atau resisten terhadap perubahan. Jadi beberapa orang itu enggan beradaptasi dengan perubahan atau teknologi baru karena mereka itu merasa nyaman dengan dengan metode-metode tradisional. Okay, the last slide, potential solution to optimize the implementation of TLT in language learning solutions such as ongoing training for teachers, institutional support in providing resources, and collaboration between teachers and students are needed. With adequate training, teachers can be more competent in utilizing technology, while institutional support ensures accessibility and sustainability of the program. Di slide ini memberikan solusi untuk mengatasi masalah dan tantangan yang ada di slide sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada pelatihan berkelanjutan untuk guru. Jadi guru itu perlu mendapatkan pelatihan secara rutin agar mereka itu lebih kompeten dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran bahasa. Terus selanjutnya dukungan institusi. Jadi institusi pendidikan harus menyediakan sumber daya seperti perangkat, software atau fasilitas internet agar program ini tuh dapat berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir itu ada kolaborasi antar guru dan siswa. Jadi kerjasama antar guru dan siswa ini tuh diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke, dengan solusi ini tuh penerapan TLT dapat lebih mudah diakses dan berkelanjutan sehingga manfaatnya itu dapat dirasakan oleh semua pihak. Terima kasih teman-teman semua telah menyimak video presentasi kami. Adapun terkait video praktek akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.